Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Misla. Kali ini kita akan belajar membuat salju Milo, kue kering yang bisa teman-teman jadikan alternatif kue lebaran sekaligus menjadi ide usaha. Bahan-bahannya antara lain kuning telur, gula halus, margarin, coklat bubuk, susu bubuk, tepung terigu pro rendah, kemudian 1 saset susu Milo. Langkah pertama, kita masukkan 1 saset margarin ukuran 200 gram ke dalam wadah. Di sini teman-teman boleh menggunakan mentega seperti Blue Band atau Palmia Royal untuk rasa butter yang lebih kuat. Selanjutnya saya masukkan gula halus, di sini sekitar 50 gram atau takaran sendok sekitar 3 sendok makan. Setelah itu masukkan 1 butir kuning telur. Selanjutnya, campurkan semua bahan. Di sini saya menggunakan garpu agar lebih memudahkan teman-teman yang belum mempunyai mixer. Jika kalian ingin menggunakan mixer, silahkan. Kemudian campur atau aduk semua bahan hingga halus. Pastikan tidak ada bahan yang masih bergelindil. Untuk penggunaan mixer, kalian bisa mengocoknya selama 2-3 menit. Setelah semua bahan tercampur halus dan dipastikan tidak ada yang berkelindil, selanjutnya kita masukkan 1 sendok makan susu bubuk. Di sini teman-teman boleh menggunakan susu bubuk merek yang lainnya, tapi saya menggunakan susu saset Denkau. Aduk kembali susu bubuk yang sudah dimasukkan ke bahan-bahan lainnya sampai merata. Next, kita masukkan coklat bubuk sekitar 1,5 sendok. Merek apa saja ya teman-teman ya, terserah teman-teman. Campur semua bahan hingga rata. Tahap terakhir, saya masukkan tepung terigu pro rendah. Yang saya gunakan di sini adalah kunci biru. Pada tahapan memasukkan tepung terigu, ini saya bagi beberapa tahap, sekitar 3-4 tahap, sedikit demi sedikit. Pastikan tepung terigu yang kita masukkan itu tidak terlalu banyak. Itu mengapa saya bagi menjadi beberapa bagian. Jika teman-teman merasa adonannya masih terlalu lembek, tambahkan lagi terigunya ya teman-teman. Aduk hingga rata kembali dan pastikan adonan tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Jika teman-teman perhatikan di awal video itu sengaja tidak saya tuliskan berapa sendok makan tepung terigunya. Itu dikarenakan setiap margarin atau mentega mempunyai kadar kelembapannya masing-masing. Jadi teman-teman bisa pastikan untuk secara perlahan-lahan memasukkan tepung terigunya. Pada tahapan ini saya menggunakan sekitar 25 sendok makan tepung terigu dan ukurannya itu muncung ya teman-teman. Jika teman-teman menggunakan takaran sendok makan, di sendok ke-20 pastikan untuk mengecek adonan apakah sudah bisa digulung atau terlalu keras.
Selanjutnya siapkan loyang. Di sini maafkan jika loyang saya agak sedikit gelap karena kemarin saya membuat bolu pandan, kemudian saya lupa untuk mengeceknya, jadi gosong bolu saya. Jadi ini adalah hasil dari gosongnya bolu kemarin. Kemudian kita gulung dikira-kira sesuai dengan selera teman-teman, seberapa besar yang ingin teman-teman bentuk. Setelah semua adonan sudah dibentuk, kita panggang di oven selama kurang lebih 20-30 menit. Ini adalah adonan yang tadi sudah kita masukkan oven, sudah saya angkat. Bisa teman-teman lihat permukaan bawahnya sudah mulai kecoklatan, kemudian atasnya juga sudah mulai mengeras, tandanya salju Milo kita sudah matang. Oke, sekarang kita siapkan susu bubuk Milo. Kemudian trik dalam membuat salju Milo atau kue salju itu adalah pastikan adonan atau kue yang baru saja keluar dari oven kita diamkan selama kurang lebih 5 menit. Pastikan kuenya ini tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin ya teman-teman. Kalau kuenya ini terlalu panas, maka saljunya akan segera meleleh, Milo atau gula halusnya akan meleleh. Tetapi jika terlalu dingin, maka Milo atau gula halus tidak akan menempel. Jadi di sini saya pastikan sekitar 5-7 menit saya diamkan sehingga panasnya menguap. Kemudian baru saya gulung semua kue ke dalam Milo atau gula halus. Ini adalah hasil dari salju Milo kita yang sudah saya gulung. Kemudian setelah ini akan saya masukkan ke dalam toples. Resep ini adalah resep yang saya gunakan untuk bisnis kue kering saya tahun ini, dan alhamdulillah orderannya menjadi best seller untuk kue ini. Jadi teman-teman boleh menggunakan resep ini untuk bisnis teman-teman juga. Di sini saya menggunakan toples ukuran 500 gram, kemudian saya alasi dengan kertas renda. Dan ini dia hasilnya. Dalam satu resep ini saya bisa menghasilkan 1,5 sampai 2 toples salju Milo ya teman-teman. Jika teman-teman ingin hasilnya lebih lumer ketika masuk di mulut, silakan gunakan 100% butter, kalau tidak mentega. Silakan teman-teman coba ya. Ini rasanya perpaduan antara coklat, kemudian susu, manis, dan lumer di mulutnya. Oke banget. Terima kasih, jangan lupa like, share, and subscribe.